Shalom Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Satu anugerah Tuhan diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari di tahun yang baru 2021 ini. Semua karena anugerahnya kalau kita ada sebagaimana kita ada. Oleh sebab itu biarlah dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita menyediakan kapasitas roh kita semakin besar, luas bagi Tuhan, supaya Tuhan berkarya lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, hingga kalau kami ada saat ini, semuanya karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Hingga kami boleh datang ke rumah Tuhan ini dengan rasa syukur dan rasa hormat kami kepadamu. Kami ingin memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau urapi setiap kami, urapi semuanya Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan senantiasa di dalam dan melalui hidup kami. Kami mau memberkati Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Amin. Kami buka hati kami. Kami memberikan roh kami hanya untuk-Mu Tuhan. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu atas kami Tuhan, sungguh kami tersanjung. Kesempatan Kau berikan kepada kami untuk kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Haleluya. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua
Tuhan. Engkau yang termulia buat kami. Karyamu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami merasa tersanjung sebab Engkau dahsyat bagi hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini karena anugerah Tuhan. Karena karyamu di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau yang terbaik buat kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana tema tahunan di gereja kita, Unlimited Grace and Favor. Kita tahu bahwa kasih kemurahan Tuhan akan dilimpahkan secara luar biasa di tahun ini. Sebab itu kita yakin dan percaya bahwa masa depan kita sungguh ada. Haleluya. Kita akan terus berlari, mengejar harapan kita ada di depan kita. Haleluya. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih
Amin. Kasih-Nya luar biasa akan dilimpahkan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah punya mau, tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya. Oleh sebab itu buka hati kita lebar-lebar, supaya karyanya, kasih-Nya semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Haleluya. Tak ada
Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur di awal tahun Engkau melimpahi kami dengan kasih karunia dan perkenanan-Mu yang tidak terbatas. Sehingga kami percaya hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang dimana kami akan dimampukan, diberi kesanggupan ilahi. Bahkan perkara-perkara yang kami hadapi sukar sulit pun akan menjadi mudah ketika kasih karunia dan perkenanan ilahi terus menuntun kami. Engkau akan memampukan kami untuk melewati sepanjang tahun ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemenangan. Sebab roh yang di dalam kami adalah roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Kau telah memberikan kepada kami kuasa yang membangkitkan Yesus, sehingga kami percaya kuasa itulah yang akan memberikan kepada kami kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Apa yang ada dalam isi hati-Mu sekarang, kami semua dimanapun berada ingin mendengar, ingin duduk sebagai seorang murid. Bahkan kami ingin menangkap isi hati-Mu, dan kami percaya setiap kebenaran-Mu itu akan menuntun kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, menuju kepada rancangan-Mu yang baik, rancangan-Mu yang indah, kepada masa depan yang sudah Kau sediakan. Kami menyiapkan hati kami dan menyambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah atau dimanapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan itu semua karena perlindungan pertolongan Tuhan yang menyertai kita semuanya. Di minggu yang ketiga di tahun yang baru ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang masih berkaitan akan kelimpahan tentang kasih karunia dan perkenan Tuhan yang telah disediakan kepada kita sepanjang tahun ini. Saya percaya hidup kita, hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang penuh dengan kelimpahan anugerah, kasih karunia dan perkenanan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, setiap kita tentu sangat percaya akan janji Tuhan yang telah kita dengar selama ini. Saya ulangi, setiap kita sebagai orang percaya tentu kita semuanya memiliki janji Tuhan. Dan apa yang telah kita dengar dari janji Tuhan itu, kita sangat percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan di antara kita mungkin telah berkali-kali mendengar janji Tuhan yang sama, di mana janji Tuhan yang sama itu diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya tidak mengenal saudara atau saya, tetapi janji Tuhan itu diucapkan kembali, sehingga itu meneguhkan kita semuanya. Meneguhkan kita semua artinya kita semakin yakin bahwa janji Tuhan itu betul-betul berlaku untuk hidup kita, dan itu sudah ada di depan hidup kita semuanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin selama kita hidup sebagai orang percaya, di antara kita sudah mendapat janji Tuhan bahwa keluarga kita atau rumah tangga saudara akan mengalami pemulihan secara utuh, secara luar biasa. Atau mungkin di antara kita mendapat janji Tuhan bahwa akan terjadi pemulihan secara luar biasa di dalam ekonomi keluarga saudara, sehingga kehidupan keluarga saudara akan mengalami perubahan nasib yang luar biasa. Atau mungkin di antara kita ada yang mendapat janji Tuhan bahwa suami saudara, istri saudara atau anak saudara pasti akan diubah oleh Tuhan, pasti akan diubah oleh Tuhan. Atau mungkin di antara saudara mendapat janji Tuhan bahwa penyakit yang saudara sedang derita atau keluarga kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan masih banyak janji Tuhan yang luar biasa telah kita imani sampai hari ini. Namun saudara, berbicara tentang janji Tuhan,
Kenyataannya ada banyak di antara kita setelah menerima janji Tuhan, apakah kita langsung menerima janji Tuhan itu? Apakah kita langsung menerima janji Tuhan itu? Sejauh yang saya alami dan yang saya dengar dari banyak kesaksian orang-orang yang bersaksi kepada saya, setelah kita menerima janji Tuhan, sebagian besar dari kita justru mengalami keterbalikan dari janji Tuhan tersebut. Setelah kita menerima janji Tuhan tersebut, yang kita harapkan, yang kita rindukan itu, justru apa yang terjadi? Kita mengalami keterbalikan dengan janji Tuhan itu. Artinya kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan janjikan, tetapi justru berlawanan dengan janji Tuhan itu. Berlawanan 180 derajat dengan janji Tuhan itu. Sejak kita menerima janji Tuhan tersebut, keadaan keluarga kita, rumah tangga kita bukan mengalami perubahan, tapi justru semakin kacau. Sejak kita menerima janji Tuhan tersebut, ekonomi keluarga kita yang dikatakan akan mengalami perubahan, nasib yang luar biasa, justru di masa pandemi ini ya semakin terpuruk keadaan ekonomi kita. Sejak kita berpegang pada janji Tuhan, justru suami kita, istri kita, anak kita yang kita harapkan mengalami perubahan, namun justru semakin horor, semakin mengerikan tabiat karakter dan perkataannya. Tidak ada tanda perubahan yang baik. Bahkan sejak kita berpegang pada janji Tuhan atas kesembuhan penyakit kita pun, sekarang malah penyakit kita sering kambuh. Apakah sebagian saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini mengalami hal yang sama dan mengatakan, itu betul, itu betul. Mungkin di antara saudara berkata, itu yang terjadi dengan hidup saya sekarang ini. Itu yang terjadi dengan hidup saya sekarang ini. Sehingga ketika saudara mendengar tahun 2021, ketika Anda mendengar pesan Tuhan dan berbagai sumber pesan Tuhan dari manapun yang mengatakan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik, tahun ini akan menjadi tahun yang dilimpahkannya kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya, ada di antara kita justru semakin bersikap pesimis terhadap janji Tuhan. Ada di antara kita justru sekarang ini dalam keadaan tawar hati terhadap janji Tuhan. Ada di antara kita malah masa bodoh dengan janji Tuhan. Bahkan berkata, semua perkataan hamba Tuhan itu omongannya saja, buktinya tidak terjadi dalam hidup saya. Ada di antara kita bahkan sekarang ini Anda sedang hidup dalam keraguan yang besar dan bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Kenyataannya yang sekarang kita hadapi, keadaan kita persis yang terjadi dalam kehidupan Rut. Seperti apa kehidupan Rut itu? Bagaimana kondisi keadaan Naomi dan Rut saat memutuskan pulang ke Bethlehem? Alkitab menulis mereka pulang dalam keadaan kosong, tidak punya apa-apa. Mereka berstatus janda, tidak punya apa-apa lagi. Dengan tidak punya apa-apa lagi, mereka harus mempertahankan kehidupan mereka agar bisa makan, maka mereka harus mencari sisa-sisa jelai di ladang. Mencari sisa-sisa jelai di ladang. Rut pasal 2 ayat 2 berkata seperti ini. Rut pasal 2 ayat 2 mengatakan seperti ini. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara lihat di ayat 2 ini, Rut harus memungut dari sisa-sisa jelai yang jatuh berserakan atau tertinggal pada saat para pekerja itu menuai dan mengangkut jelai-jelai tersebut. Ketika ada yang jatuh, tertinggal, berserakan, maka Rut berusaha memungut sisa-sisa jelai itu demi mempertahankan hidup mereka. Semua itu harus dilakukan oleh Rut demi mempertahankan hidup dia dan Naomi mertuanya.
Dan saudara tahu, sisa-sisa jelai yang dipungut Rut ini hanya didapatkan sedikit sekali. Saya ulangi, hanya didapatkan sedikit sekali. Dan itu pun Rut harus berpindah-pindah dari ladang satu ke ladang lain. Kehidupan Rut ini mungkin sekarang ini menggambarkan kehidupan kita yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anak kita. Dan itu pun yang kita dapatkan sedikit sekali, hanya sisa-sisa jelai. Yang kita pungut itu hanya sisa-sisa jelai. Atau bahkan di antara kita ada dalam keadaan titik yang paling rendah, seperti yang dialami janda miskin yang ditulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat pasal 2 Raja-Raja 2 ayat 4 pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang, lihat, apa yang menjadi kenyataan yang dialami oleh janda miskin ini? Penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Lalu jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, janda itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, siapa janda miskin ini? Janda miskin ini adalah istri dari seorang hamba Tuhan. Suaminya sudah mati lebih dahulu. Mereka memiliki hutang yang banyak. Karena tidak bisa bayar hutangnya, kedua anaknya akan dijadikan budak. Kalau dilihat kehidupan kerohanian janda ini, keluarga ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Seperti saudara dan saya. Mereka pun seperti saudara dan saya berdoa berharap kepada Tuhan agar Tuhan memberkati mereka, bisa melunasi hutang mereka, dan mereka bisa cukup untuk hidup mereka, hari-hari mereka. Mereka juga pasti menerima nubuatan akan janji Tuhan. Bahkan berbagai nabi di sekitar mereka mungkin sudah menubuatkan hal yang sama. Selalu yang mereka dengar, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan mereka menerima nubuatan, suatu saat mereka akan mengalami kelimpahan. Tuhan akan mengubah nasib mereka. Tuhan berjanji akan melunasi hutang-hutang mereka. Mungkin nubuatan-nubuatan itu sudah datang berkali-kali dari nabi-nabi pada zaman mereka itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi dengan janda dengan dua anak ini? Kenyataannya suaminya sebagai tulang punggung keluarga telah mati sebelum janji Tuhan itu terjadi. Apa yang terjadi lebih dalam lagi? Mereka memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya. Kenyataannya sekarang itu di mana dia mengadukan kepada Elisa, anaknya akan dijadikan budak karena tidak bisa bayar hutang. Saya ulangi, kenyataannya mereka tidak bisa bayar hutang, kenyataannya anaknya akan dijadikan budak karena untuk membayar hutangnya itu. Bahkan yang paling menyedihkan saudara, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi ketika ditanya oleh Elisa, "Apa yang kamu punya di rumah?" "Kami sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali minyak dalam buli-buli ini. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali minyak dalam buli-buli ini." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukanlah ya kita bayangkan kehidupan, bukankah kita bayangkan kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan? Ya, artinya begini, janda ini hidupnya ini benar-benar seorang keluarga hamba Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Sebagai orang percaya.
Hal ini sangat menyedihkan. Terus mana janji Tuhan itu? Mana nubuatan yang telah datang kepada mereka itu? Yang mereka dengar, mereka percayai sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kenyataannya ia dan keluarganya tidak hidup dalam janji Tuhan itu. Saya ulangi, kenyataannya ia dan keluarganya tidak hidup dalam janji Tuhan itu. Namun justru mengalami 180 derajat berlawanan dengan janji Tuhan yang selama ini mereka pegang. Ingat ya, janda ini benar-benar takut akan Tuhan. Tapi hidup mereka kenyataannya berlawanan dengan janji Tuhan. Dari kisah janda ini, mungkin kita sedang mengalami situasi yang hampir sama. Di sisi satu kita coba untuk tetap hidup seperti keluarga si janda ini, takut akan Tuhan dan percaya, berharap apa yang telah menjadi janji Tuhan kepada kita pasti akan terjadi. Sampai hari ini mungkin di antara kita masih berkata janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Namun sekarang yang terjadi benar-benar dalam diri kita adalah ada dalam titik yang paling rendah, hutang kita belum teratasi, malah bertambah-tambah sejak masa corona ini. Sementara pemasukan sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan apa yang ada pada kita tinggal sedikit, hampir habis. Kalau mungkin di antara kita tidak akan tahu lagi. Ya, ini kalau terjadi bulan depan ini apa yang mau terjadi dengan kita tidak akan tahu lagi. Artinya kita tidak akan tahu apa yang akan kita lakukan setelah bulan ini. Sementara tekanan demi tekanan datang bertubi-tubi, baik dari orang luar maupun dari orang-orang dalam kita sendiri. Kalau kita semua sudah menerima janji dari Tuhan, dan sekarang ini justru kita sedang menghadapi pembalikan keadaan dari janji Tuhan itu, dengarkanlah kabar baik dari firman Tuhan hari ini. Saya ulangi, kalau sekarang ini justru kita sedang menghadapi pembalikan dari janji Tuhan itu, dengarkanlah kabar baik dari firman Tuhan hari ini. Saya mau mengatakan melalui mimbar ini bahwa Anda dan saya harus bersyukur atas semuanya ini. Mungkin di antara saudara bertanya, loh kok malah bersyukur? Kok malah bersyukur? Padahal keadaan kita ini terbalik dengan keadaan apa yang Tuhan janjikan. Dengarkan ini. Karena setiap kita sekarang ini sedang ada di dalam jalur ilahi. Karena setiap kita sekarang ini sedang ada di dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Karena sebagian besar Alkitab menuliskan bahwa orang-orang di dalam Alkitab yang telah mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, setelah itu langsung oleh Tuhan dibawa dalam perjalanan yang bertentangan dengan janji-janji Tuhan tersebut. Kenapa saudara dan saya harus bersyukur? Karena saudara dan saya ada di jalur ilahi. Karena orang-orang di Alkitab ketika mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, langsung setelah itu oleh Tuhan dibawa dalam perjalanan yang bertentangan dengan janji Tuhan tersebut. Salah satunya saya beri contoh adalah Yusuf. Setelah Yusuf mendapat mimpi bahwa ia akan menjadi orang yang terhormat, melebihi saudara-saudaranya bahkan ayah ibunya. Saudara tahu cerita itu, kisah itu? Maka setelah pernyataan mimpinya itu diceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, ia langsung dibawa ke tempat yang bukan seperti mimpinya itu. Ketika setelah ia menceritakan mimpinya yang indah, yang hebat itu, setelah itu ia dibawa langsung bukan ke tempat seperti mimpinya itu. Apa yang dia alami? Ia dibuang ke sumur karena saudara-saudaranya benci sama dia. Tidak cukup berhenti di situ. Setelah itu saudara-saudara menjual dia jadi budak. Masih belum berhenti di situ. Masih belum dia berhenti mengalami percobaan. Dia mengalami percobaan yang lebih dalam lagi. Setelah jadi budak dia difitnah oleh istri tuannya. Sehingga terpaksa ia harus masuk penjara. Saudara-saudara,
Lebih kurang proses yang dialami oleh Yusuf sejak ia terima janji Tuhan, itu prosesnya kira-kira 12 sampai 13 tahun. Baru ia melihat janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidupnya. Setelah 12-13 tahun lamanya. Kenapa Yusuf mampu bertahan dan akhirnya dapat mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan itu? Kenapa? Yusuf mampu bertahan dan akhirnya dapat mengalami penggenapan dari janji-janji Tuhan itu. Sekalipun dalam kenyataan kehidupan Yusuf selama kira-kira 12 tahun betul-betul sangat jauh dengan apa yang telah dia lihat dalam mimpinya. Hari ini firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita semua yang sudah mendapatkan janji Tuhan. Namun kenyataannya sekarang ini kita semua justru sedang mengalami keterbalikan dari janji Tuhan tersebut. Dengarkan baik-baik, dengarkan dan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Mari kita akan baca dalam Kejadian 39 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 2 perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Pasal 39 ayat 20 dan 21. Kisah yang kedua tentang Yusuf setelah dimasukkan ke penjara. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikiannya Yusuf dipenjarakan di situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf kembali. Ayat 21 ditulis, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dari 4 ayat ini firman Tuhan mau menunjukkan kepada kita, saudara, perhatikan baik-baik. Lihat ini. Sekalipun sepertinya Yusuf sangat jauh dengan janji Tuhan, walaupun hidup sebagai budak, budak adalah orang yang kehilangan kebebasan haknya sebagai orang merdeka. Walaupun hidup sebagai budak, bahkan sekarang gelarnya tambah satu lagi, narapidana. Meskipun Yusuf ada di luar ekspektasi yang ia mimpikan. Dengar ini, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Sebaliknya Yusuf justru disertai oleh Tuhan. Bahkan Tuhan melimpahkan kasih setianya bukan di tempat janji Tuhan ada, tetapi di tempat jauh dari janji Tuhan. Kata disertai dan dilimpahi kasih setia Tuhan itu memiliki arti sejak Yusuf mendapat mimpi itu, Tuhan telah melimpahi Yusuf dengan kasih karunia dan perkenanan yang Tuhan berikan tanpa batas dalam hidup Yusuf. Saya ulangi, saudara, sejak Yusuf menerima mimpi itu, sejak itu Yusuf telah menerima kasih karunia dan perkenanan yang tidak terbatas dari Tuhan. Di dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan itu terdapat kemampuan ilahi atau kesanggupan ilahi. Nah, saudara lihat ini. Saudara bisa melihat tanda-tanda kemampuan dan kesanggupan ilahi yang Tuhan limpahkan kepada Yusuf. Saat ia jadi budak, ia bisa bekerja menjadi budak yang terbaik sehingga tuannya sayang kepadanya. Tentu bukan gampang, saudara, belajar hidup jadi budak seperti Yusuf, karena Yusuf tadinya adalah anak kesayangan ayahnya, ya, anak yang dimanja. Sekarang dia belajar jadi budak. Kalau tidak ada kesanggupan ilahi, tentu Yusuf tidak mampu di situ. Lebih mudah mana? Belajar hidup jadi budak atau hidup belajar jadi bos? Mudah mana? Ya, tentu lebih mudah belajar hidup seperti bos. Jadi budak itu pasti tidak gampang. Nah, itu yang dialami Yusuf. Kalau Yusuf tidak diberi kemampuan ilahi, Yusuf tiap hari mulutnya pasti ngomel terus.
Begitu pula ketika ia dijebloskan dalam penjara karena difitnah. Kalau tidak ada kemampuan ilahi yang Tuhan berikan, setiap hari dia terus-menerus membuat pembelaan diri atas ketidakadilan tersebut. Namun saudara dan saya dapat melihat, Yusuf justru dapat menjadi seorang narapidana yang terbaik, sehingga kepala penjara sangat sayang kepadanya. Karena apa? Karena kemampuan ilahi, karena kesanggupan ilahi ada di atas Yusuf. Firman Tuhan hari ini akan memberikan suatu kebenaran kepada kita semuanya yang telah menerima janji Tuhan, dan sekarang kita sedang ada dalam keterbalikan dari janji Tuhan tersebut seperti Yusuf. Dengar ini, yang pertama, sejak Tuhan mengizinkan kita menerima janji Tuhan atas kita, sejak itu sesungguhnya kasih karunia dan perkenanan yang tidak terbatas dari Tuhan telah dilimpahkan dalam hidup kita dalam bentuk kemampuan dan kesanggupan ilahi. Kalau sekarang kita sedang ada di tempat yang jauh dari janji Tuhan tersebut, bukan berarti Tuhan lupa terhadap janjinya kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup memenuhi janjinya. Namun Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan karakter kita agar kita saat menerima penggenapan dari janji Tuhan itu, kita tidak akan lupa bahwa semua itu bukan karena kita, namun semua itu karena kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena Tuhan, bukan karena kita. Amin, haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, dengarkan baik-baik. Sekalipun sekarang ini kita sedang ada di dalam jarak yang jauh dari janji Tuhan, dengarkan ini. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak mungkin gagal. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak mungkin gagal. Sekalipun sekarang seakan-akan ada pintu yang besar tertutup di depan kita, terkunci pintu itu di depan kita. Buktinya apapun pintu yang sepertinya menutup akses Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Saudara tahu ada banyak pintu. Saya catat kira-kira ada 6 pintu, ada 5 pintu. 5 pintu yang menutup akses Yusuf menuju menjadi orang nomor 2. Yang pertama, pintu kematian. Pintu kematian. Awalnya saudara-saudaranya mau membunuh Yusuf. Tetapi lihat, tidak terjadi. Kedua, Yusuf mengalami pintu budak. Haknya dirampas, hilang sebagai orang merdeka. Ketiga, pintu fitnah, dihancurkan reputasinya. Keempat, pintu narapidana, predikat sebagai orang jahat. Yang terakhir, pintunya yang terakhir Yusuf adalah dilupakan dengan orang yang telah ditolongnya. Ada 5 pintu yang menghalangi Yusuf untuk menjadi nomor 2 setelah Firaun. Ada 5 pintu untuk Yusuf mengalami janji Tuhan itu. Dengar ini, bila saatnya janji Tuhan telah tiba, hanya dalam waktu lebih kurang 30 menit, Tuhan telah merubah dari orang yang berstatus narapidana menjadi orang yang terhormat nomor 2 di seluruh tanah Mesir, hanya dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Di hadapan Tuhan tidak ada kamusnya kegagalan. Amin. Saya ulangi, tidak ada kamus kegagalan di mata Tuhan bagi kita yang sudah menerima janji Tuhan. Sekalipun sekarang ini kita jauh dari janji Tuhan, semua itu hanya masalah waktu saja. Sekalipun janda miskin itu sudah ada dalam titik yang paling rendah, janji Tuhan itu tidak bisa dihapus dalam waktu yang singkat. Dengan caranya Tuhan bisa melunasi hutang-hutangnya, bahkan dia dan kedua anaknya terpelihara masa depannya. Sekalipun hari-hari ini kita sedang seperti Rut yang hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa jelai sedikit, akhirnya Rut lihat menikah dengan Boas, pemilik ladang. Menikah dengan Boas, pemilik ladang, artinya Rut tidak perlu mengumpulkan sisa jelai lagi karena Rut adalah pemilik ladang itu. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Janji Tuhan itu tidak bisa dikubur oleh keadaan atau situasi yang sedang kita alami. Janji Tuhan itu sifatnya tetap. Apa yang dialami Rut pasti akan dialami oleh kita semua. Tunggulah dengan setia sampai waktunya akan tiba. Janji itu pasti tergenapi dalam hidup kita.
Selama kita dalam penantian ini, jangan takut. Dimanapun kita berada, seperti apapun posisi kita, situasi apapun yang sedang mengepung kita, penyertaan Tuhan tetap ada di atas hidup kita. Katakan amin. Kasih karunia dan perkenanan Tuhan itu selalu limpah. Hari demi hari ada di atas kita. Sehingga kita selalu punya kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk menghadapi semua percobaan dalam hidup ini. Jadi saya mendorong setiap saudara, jangan memberi respon yang salah dalam situasi yang sedang kita hadapi ini. Bila situasi sekarang ini sedang berada jauh dari janji Tuhan, ingat Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Immanuel, Tuhan itu selalu menyertai kita. Mari saudara, buka hati saudara untuk izinkan firman Tuhan ini merasuk hati kita, tinggal dalam hati kita, dan pegang terus janji Tuhan. Satu saat apa yang Tuhan janjikan ini pasti akan tergenapi. Di tengah-tengah situasi di mana kita jauh dari janji Tuhan, ingat ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tetap bersama kita, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan memberkati saudara semuanya, dan kiranya anugerah yang dilimpahkan dalam kasih karunia dan perkenanan Tuhan ini selalu kita nikmati hari-hari yang kita lewati di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati. Siapkan hati kita untuk memberikan pujian ini kepada Tuhan dan mempercayai kesanggupan dan kemampuan Tuhan itu selalu diberikan kepada kita yang telah menerima janji Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus. Mari datang dengan rasa haus. Jangan pesimis, jangan tawar hati. Jangan masa bodoh kepada janji Tuhan. Sekalipun kita jauh dari janji Tuhan, percayalah. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan waktu saatnya Tuhan, semua janji Tuhan yang telah kita dengar itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Rumah tangga kita akan dipulihkan. Janji Tuhan yang telah kita terima, suami, anak, istri kita akan diubah Tuhan, pasti akan terjadi. Ekonomi kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, sehingga menjadikan kita mengalami perubahan nasib kita.
kesehatan kita Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mari datang dengan haus dan lapar akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang ini berada, apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan hari ini, renungkan baik-baik. Jangan pernah memberikan respon yang salah. Nantikan janji Tuhan itu penuh harap. Sebab segala sesuatu apa yang telah Tuhan janjikan pasti akan terlaksana. Tidak akan ada kegagalan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya akan berdoa hari ini untuk setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih satu anugerah kasih karunia perkenanan-Mu yang telah menjadikan kami hari ini diizinkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun pembalikan keadaan akan terjadi dalam hidup kami. Kami punya alasan untuk mempercayainya karena perkenanan dan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas sekarang ini sedang dilimpahkan kepada kami semuanya. Sehingga sekalipun sekarang ini di antara kami ada yang hidup jauh dari janji Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan, kami memutuskan tidak akan tawar hati, tidak akan masa bodoh. Bahkan kami tidak akan mengatakan mana mungkin itu akan terjadi dalam hidup saya. Tapi hari ini kami memutuskan untuk percaya bahwa apa yang Kau janjikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, pasti terlaksana. Karena Tuhan tidak pernah mengenal kamus gagal. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kami dalam keadaan ada titik yang paling rendah, seperti janda miskin itu, sudah tidak punya apa-apa, kehilangan segala-galanya. Bahkan mungkin sekarang ini kami sedang mengumpulkan sisa-sisa jelai yang sedikit-sedikit ini. Namun kami percaya satu saat apa yang Kau janjikan itu, dengan waktu Tuhan, saat Tuhan tiba, Engkau bisa mengubah nasib hidup kami. Engkau bisa mengubah ekonomi. Engkau bisa mengubah kesehatan kami. Penyakit kami disembuhkan. Engkau bisa memulihkan rumah tangga keluarga kami. Bahkan Engkau bisa mengubah seluruh keluarga kami. Suami, istri, anak, semuanya bisa diubah oleh Tuhan. Segala sesuatu yang telah hilang dalam hidup kami, semuanya bisa Kau pulihkan kembali. Bahkan Kau menjanjikan itu akan kami terima 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, kiranya berkat anugerah yang sudah Kau lepaskan melalui kebenaran firman-Mu ini hari ini tercurah atas kehidupan saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita pastinya diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Setiap kita mendapatkan janji Tuhan, sejak saat itu juga kasih karunia-Nya selalu dilimpahkan di dalam kehidupan kita, selalu menyertai kita dalam situasi kondisi apapun. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah memberi respon yang salah.
tapi biarlah kita akan terus percaya, menaruh harap kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melimpahi kita semakin hari semakin besar lagi kasih karunia dan perkenanannya, sehingga memampukan kita untuk menghadapi situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Pasti saat dan waktunya Tuhan telah tiba, kita akan bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan sampaikan pengumuman, yaitu tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, tetap pakai masker, ya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan satu lagi bagi Bapak Ibu saudara yang akan memberikan baik itu persembahan untuk kas gereja ataupun persepuluhan, silakan Bapak Ibu saudara bisa mentransfer, nanti akan ditayangkan setelah ibadah selesai. Hanya itu saja, Tuhan memberkati. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Siapkan hati saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, kelimpahan daripada anugerahnya yang baru disediakan kepada saudara sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini. Kiranya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita menjadikan kita selalu hidup lebih daripada pemenang. Amen. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Bapak Ibu saudara mengakhiri ibadah ini, terimalah segala berkat anugerah yang besar dari Bapamu di surga, dilimpahkannya kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan tanpa batas, sehingga setiap saudara dan saya diberikan kemampuan kesanggupan ilahi untuk dapat melewati setiap pergumulan kita penuh dengan kemenangan. Bahkan apapun yang kita anggap sukar, tetapi karena ada perkenanan Tuhan, semua menjadi mudah Anda dan saya lewati. Sekarang terimalah berkat ini turun atas hidup keluarga saudara. Terimalah berkat ini turun atas kehidupan, yaitu kesehatan saudara, keluar masuk, bahkan pekerjaan saudara, anak-anak saudara, orang-orang yang tinggal seisi rumah dengan saudara, semuanya diberkati Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini justru Tuhan melimpahi Anda dengan anugerah berkat yang baru. Terimalah segala kesehatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan dari virus ini, sehingga saudara dan keluarga saudara semuanya ada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda akan mengakhiri ibadah ini dengan membawa segala berkat yang daripada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati.